Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus dari tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili, melanjutkan ayat sebelumnya berbicara tentang tauhid rububiyah. Di tauhid rububiyah itu adalah satu konsep tauhid meyakini bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan pendengaran dan penglihatan kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mengeluarkan kehidupan dari kematian, kemudian mengeluarkan kematian dari kehidupan kecuali Allah. Dan tauhid rububiyah itu adalah meyakini tidak ada yang mengatur seluruh urusan ini kecuali Allah. Itulah 5 pertanyaan yang diajukan oleh Allah kepada kaum musyrikin saat itu. Siapa? Semuanya ternyata orang-orang jahiliyah pada saat itu pun tahu bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, yang memberi kehidupan itu adalah Allah. Namun sayangnya mereka tetap annahum la yu'minun, mereka tetap tidak mau beriman. Nah, kemudian ayat 34 dan 36 ini untuk mempertegas kembali, ya. Karena tidak cukup ternyata dengan 5 pertanyaan sebelumnya, ya. Jadi di ayat-ayat sebelumnya kan ada pertanyaan, siapa yang memberi rezeki? Mereka tahu jawabannya Allah. Siapa yang menghidupkan kalian? Mereka tahu juga Allah. Tapi kenapa mereka tetap tak mau beriman? Jadi mereka tetap meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Maka di ayat berikutnya, sekarang masuk ayat 34. Karena mereka tetap tidak mau beriman, diajukanlah satu pertanyaan lagi. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan juga ya, mungkin sekitar 2 atau 3. Qul, katakanlah, hal min syurakaikum, apakah ada dari sekutu-sekutu kalian? Maksudnya, kalau memang kamu tetap tidak mau beriman pada Allah, kamu masih merasa ada Tuhan yang lebih hebat daripada Allah, meyakini masih ada Tuhan lain selain Allah, coba, hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh? Adakah dari sekutu-sekutu kalian, Tuhan-Tuhan kalian itu yang menciptakan pertama kali dan bisa mengulanginya lagi? Nah, sekarang Tuhan itu diminta untuk berbuat. Kalau kemarin kan masih meyakini. Saya meyakini ada Tuhan A, Tuhan B, dan seterusnya. Tapi mereka tahu yang memberi rezeki, yang memberi itu Allah. Nah sekarang, kalau memang kamu tetap masih meyakini Tuhanmu beralam itu, ya, yang bisa memberikan itu. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang pertama kali menciptakan alam ini? Tuhanmu atau aku Allah? Siapa? Tentu mereka juga tahu jawabannya. Harusnya jawab Allah. Wong Tuhannya dari patung yang membuat siapa? Dan manusia kan duluan siapa? Dia ada manusia, yang menciptakan manusia siapa? Allah. Nah ini pertanyaan yang tegas ya. Kalau masih yakin dengan Tuhanmu itu, sekarang siapa yang pertama kali menciptakanmu? Tidak ada jawabannya kecuali Allah. Bukan hanya saja menciptakan mayyabda'ul khalqa, tapi kemudian tsumma yu'iduh, kemudian mengulanginya lagi penciptaan. Yu'iduh, mengulangi. Mengulangi maksudnya mengulangi penciptaan. Mengulangi penciptaan ini kan begini. Manusia kan ada sekarang nih, kita di alam dunia. Besok kan meninggal dunia. Matilah seluruh manusia. Hancur jadi tanah. Bahkan dengan tulang-tulangnya pun hancur.
Tapi nanti Allah mampu menghidupkan kembali. Tsumma yu'iduhu, mengulangi kembali penciptaannya, dan penciptanya itu ya sama persis. Kan susah juga itu. Menciptakan sesuatu yang baru, mungkin mudah ya kalau di dunia nih. Ibu bapak inovasi membuat mobil motor kendaraan, menciptakan sesuatu yang baru, kemudian dirusak sampai habis, sampai rusak pokoknya, kemudian suruh diciptakan lagi sama persis, itu tidak mudah juga, ya. Sehingga mungkin bapak ibu yang bukan ahli, misalkan masang itu ya televisi, radio, kalau bukan ahli mungkin bisa promosinya cuman menerima bongkar, tak menerima pasang ya. Kalau bongkar bisa sih, bongkar-bongkar sampai rusak bisa. Tapi kemudian masang kembali seperti semula itu tidak mudah. Kalaupun ada yang bisa ya tidak akan sama persis, tapi Allah bisa. Tsumma yu'idu. Jadi pertama kali Allah yang menciptakan sesuatu, kemudian tsumma yu'iduhu, dan kemudian Allah pun mampu untuk mengulanginya kembali. Ya, setelah kematian diciptakan kembali sama persis. Itu bisa bagi Allah. Kalau orang menciptakan sesuatu yang telah ada kan nanti ada komplain, loh kok ini nggak sama dengan yang sebelumnya, kan begitu. Saya pengennya sama persis ya. Punya boneka kesayangan, bonekanya hilang, lalu kemudian diganti dengan yang baru, ini bonekanya masih. Lalu bilang, loh bonekanya nggak sama, boneka yang sebelumnya begini-begini, ini kok malah begini-begini gitu. Mesti tidak akan ada sama, walaupun sepertinya sama tapi tetap tidak sama. Tapi kalau Allah bisa plek persis, dirusak lagi, dihancurkan, nanti dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, sama persis. Maka kul, katakanlah oleh Muhammad kepada mereka yang masih meyakini ada Tuhan selain Allah, Allahu yabda'ul khalqa, Allah lah yang pertama kali menciptakan. Dia yang menciptakan pertama itu ya Allah, bukan Tuhan kalian yang diyakini selama ini. Allah yang pertama kali menciptakan. Kemudian tsumma yu'iduhu, dan Allah pula yang akan mengembalikan penciptaannya. Fa anna tu'fakun. Lalu pertanyaannya, kenapa kalian masih berpaling? Kok masih enggak percaya ya kalau Allah itu sebagai Tuhan kita? Kenapa kalian masih menyembah berhala? Argumentasi apa lagi yang harus ditunjukkan? Bukti ilmiah yang bagaimana supaya kalian lebih yakin lagi kepada Allah? Fa'anna tu'fakun. Kenapa kalian masih berpaling? Kan jawabannya kalau dibandingkan, kamu punya Tuhan A, ini ada Allah Tuhan yang sebenarnya. Siapa yang pertama kali menciptakan? Kan jawabannya jelas Allah. Coba Tuhanmu suruh berbuat. Tuhanmu ini ya, si berhala itu suruh berbuat. Tolong Tuhan, buat ini, buat itu. Bisa enggak? Pasti tidak akan bisa. Atau dihancurkan lagi, suruh berbuatlah, tolong itu kembalikan. Pasti Tuhan ini enggak akan bisa. Tapi kalau Allah, bisa. Tapi sayang sekali, kenapa kalian masih berpaling? Fa'anna tu'fakun. Ayat 35. Ini juga masih pertanyaan. Jadi nanti kalau digabung sebelumnya ada 5 pertanyaan ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Qul, katakanlah, hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Coba, apakah ada min syurakaikum, dari sekutu-sekutu kalian? Ada tidak? Dari Tuhan-Tuhan kalian kamu yakin itu sebagai Tuhan, may yahdi ilal haq, yang Tuhan itu yahdi ilal haq, mau membimbing, mampu membimbing ilal haq, kepada kebenaran. Ada enggak Tuhanmu yang bisa membimbing kepada kebenaran? Patung, benda yang mati. Jangankan memberi dan membimbing kebenaran pada kita, diajak ngomong saja enggak bisa itu patung.
Coba patung yang dianggap Tuhan, ya. Mohon maaf ya, bukan merendahkan keyakinan orang lain, tapi kita menggunakan logika. Patung itu benda mati, kemudian dianggap sebagai Tuhan, jangankan bisa memberikan yahdi ilal haq, diajak bicara saja, nggak tahu Tuhan, nggak pernah nyaut gini, minta ini, nggak pernah dia bisa nyaut, diam saja. Kalau begitu kan mendingan jadi manusianya yang menyembah daripada benda itu yang disembah. Siapa yang lebih tinggi malah yang menyembahnya bisa apa-apa. Dia patung berhala tak bisa apa-apa. Jadi adakah Tuhan-Tuhan kalian, kalau kalian tetap tidak mau beriman pada Allah, belum percaya ya, masih belum percaya dan meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kalian, sekarang coba tunjukkan, ada enggak Tuhan kalian? Syuraka, sekutu-sekutu kalian. Yang sekutu itu atau Tuhan itu mayyahdi ilal haq, bisa membimbing, bisa memberikan petunjuk. Ada tidak? Pasti jawabannya tidak ada. Qul, katakanlah, qulillahu, Allahu yahdi lil haq. Allah lah yang memang bisa memberi kebenaran, membimbing kepada kebenaran. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan ini ditunjukkan kepada kaum musyrikin. Qul lil musyrikina ayyuhar rasul. Katakan wahai para rasul kepada kaum musyrikin, orang-orang yang musyrik. Manilladzi bada'a khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang mengawali menciptakan langit dan bumi? Summa ansha'a ma fiha minal akhfinal khalaq, kemudian yang menciptakan segala sesuatu yang ada pada bumi itu dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Hal yastati'u ahadun ghairullahi dzalik? Apakah ada yang mampu seorang pun selain Allah? Kira-kira ada tidak? Sawa'un kana sonaman, baik itu dari berhala, ada enggak berhala yang mampu menandingi Allah? Au wasnan, sama berhala. Au kaukaban, atau dengan kaukab, itu bintang ya. Karena kan ada orang yang mempertuhankan bintang juga, itu Tuhan saya. Ingat dengan kisah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu dalam pencarian kebenaran, mencari Tuhan yang hakiki, beliau kan mencoba-coba dulu ya. Ketika melihat bintang, oh inilah Tuhan saya. Lalu ketika bintang menghilang, logika Ibrahim mengatakan, wah masa sih Tuhan bisa menghilang, berarti ini bukan Tuhan saya. Lalu ketika melihat bulan, qamar, oh cahayanya lebih terang daripada bintang, berarti inilah Tuhan saya yang memberikan cahaya. Disembahlah bulan, tapi kemudian bulan pun bisa hilang, ketika siang kan hilang. Akhirnya disimpulkan, oh berarti ini bukan Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu hilang. Gantilah matahari, wah ini lebih besar, sinarnya lebih kuat, berarti inilah Tuhan saya. Tapi ternyata matahari pun juga sama, bisa hilang. Ada awan, ada hujan, malam hari tak kelihatan. Sehingga Ibrahim berkesimpulan berarti ini bukan Tuhan. Maka di sini disebutkan oleh pengarang kitab, Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, jadi benda-benda atau sesuatu yang dipertuhankan itu banyak, bisa sonaman, wasnan, ya patung-patung, berhala-berhala, kaukaban atau bintang. Jadi ada orang yang menyembah bintang. Menyembah bintang itu sekarang juga berhati-hati ya, meyakini ilmu nujum. Nujum itu ilmu perbintangan. Jadi menyandarkan nasibnya kepada hitungan-hitungan bintang. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu masih ingat baca majalah atau koran ya, suka ada hitungan bintang ya. Ibu lahirnya bulan apa Bu? Juli. Kalau Juli itu bintangnya apa? Leo umpamanya. Oh berarti nasibnya begini, rezekinya seret, asmaranya lagi menyala abangku ya.
Jadi orang tertarik baca terus ramalan bintang bulan ini. Bulan Maret lahirnya berarti bintangnya apa, umpamanya apa, Aries. Kalau Aries berarti pikirannya lagi ngeras. Macam-macam ya. Loh kok bisa sama ya? Kok bisa deket ya gitu. Akhirnya kan makin yakin, oh yakin bener ya. Ini ramalan bintang ini benar. Itu contoh yang sederhana itu terjadi. Tapi ada orang yang benar-benar memang menyembah bintang. Sekarang kalau Tuhanmu itu bintang, coba buktikan, bisa enggak menciptakan ini, bisa enggak menghidupkan ini? Ada tidak hal yastati'u ahadun? Adakah seseorang yang mampu melakukan itu semuanya? Ghairillahi selain Allah? Pasti tidak ada. Au malakan atau malaikat. Karena ada orang juga yang meyakini ke malaikat itu sebagai Tuhan. Au jinan atau jin ya. Menuhankan jin. Au rasulan atau menuhankan rasul. Jadi rasul dianggap Tuhan. Siapapun, walaupun rasul, walaupun malaikat yang kalian anggap itu adalah Tuhan, coba tantang. Bisa enggak rasul, malaikat, jin, benda-benda atau apapun yang kalian anggap Tuhan menciptakan ini, terus suruh ngulangi lagi dan seterusnya. Wa may yaqdiru ay yu'idul khalqa khalqan jadidan. Terus tanyakan kepada Tuhan kalian itu, baik jin atau apapun yang dituhankan, apakah Tuhan kalian itu yaqdiru, mampu tidak untuk mengulangi penciptaannya khalqan jadidan, dengan penciptaan yang baru? Ya, pasti tidak akan bisa ya. Nah, jadi di ayat yang ke-35 ini mempertegas kembali, sudahlah Tuhan itu pasti tidak akan bisa. Tapi mereka, orang-orang musyrik ini tetap belum mau ya. Belum mau meyakini Allah sebagai Tuhannya. Sehingga disebut kemarin saya katakan, orang musyrikin itu hanya punya tauhid rububiyah, tapi tidak memiliki tauhid uluhiyah. Dia tidak bertauhid dalam ubudiyahnya, baru rububiyahnya saja. Tahu sih itu Allah, yakin itu Allah, tapi kemudian ya tidak diimplementasikan dalam bentuk ibadah yang sebenarnya kepada Allah. Nyembahnya masih kepada patung, tapi jawabannya tahu itu adalah yang menciptakan Allah. Qulillah yahdi lil haq. Katakanlah bahwa Allah lah yang memberi petunjuk. Jadi hanya Allah. Pertanyaan keduanya, coba Tuhan kalian itu bisa enggak memberi petunjuk? Itu patung berhala. Ya enggak bisa. Kemudian afa may yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba amman la yahdi ila ayyuhda. Nah, ini pertanyaan lagi. Begini ya sekarang. Sekarang kamu coba pikirkan, kamu bandingkan. Siapakah ahaqqu yang lebih berhak ayyuttaba untuk diikuti? Satu, Tuhan ini, Tuhan A, berhala ini Tuhan, yang katanya kamu Tuhan. Dia tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa menciptakan, dia tidak bisa juga untuk memberikan bimbingan kepada kamu. Yang satu lagi ada Tuhan, Allah itulah Tuhan yang sebenarnya. Allah bisa menciptakan, Allah bisa memberi rezeki, Allah pun bisa memberikan petunjuk. Nah, coba sekarang bandingkan. Siapa yang lebih berhak? Ahaqqu ayyuttaba'a. Siapa yang lebih berhak untuk diikuti? Ayo bandingkan. Siapa yang lebih berhak untuk diikuti? Apakah Tuhan yang bisa memberi petunjuk? Atau amman la yahiddi, Tuhan yang tidak bisa memberikan petunjuk? Jangan memberikan petunjuk, justru malah illa ayyuhda, justru dia itulah yang harus diberi petunjuk. Kalau Tuhan-Tuhan yang anggap kalian itu Tuhan, tidak akan bisa memberi petunjuk, bahkan justru mereka harus diberi petunjuk. Sekarang siapa yang lebih berhak untuk kalian sembah kira-kira gitu? Harusnya jawabannya tahu, Allah yang lebih berhak ketika dibandingkan begitu ya. Dalam
hal yang biasa pun kita kan bisa paham akal kita itu siapa yang lebih berhak untuk dipercayai. Ada kasus umpamanya si A ini suka berbohong, suka berdusta, lalu ketika ada kasus mengatakan saya tidak melakukan itu. Lalu kemudian yang lain yang diyakini suka berbuat jujur, tidak berbohong, bahkan yang bicara itu juga bukan hanya satu orang, bahwa dia mengatakan bahwa dia mencuri. Tapi yang satu ini yang suka bohong, dia mengatakan saya tidak mencuri. Coba kalau dibandingkan, siapa yang kira-kira lebih diyakini perkataan siapa? Dia yang mengatakan saya tidak mencuri padahal dia sering berbohong, dengan si B ini yang mengatakan dia yang mengambilnya dengan ada bukti, dengan keyakinan dan kebiasaan dia orang yang jujur. Di situ pun kita bisa memilih ya, kira-kira kemana. Apalagi ini jelas-jelas ya, yang menciptakan pasti Allah, yang mengatur ini pasti Allah, yang membimbing ini juga Allah. Kenapa kalian tidak memilih Allah? Nah, jadi ketika perbandingan ya, walaupun ini jadi banding, nggak bisa ya, nggak bisa dibanding-bandingkan. Tentunya tidak apple to apple. Tapi kan ini untuk memberikan logika saja. Kenapa sih kalian masih tidak percaya kepada Allah? Fama lakum kaifa tahkumun. Kenapa kalian kaifa tahkumun tetap tidak mau ya, berhukum kepada Allah? Yang terakhir, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Wa ma, dan apa-apa yattabi'u mengikuti sapa aksaruhum kebanyakan dari mereka illa dhanna, kecuali hanya don, prasangka-prasangka saja. Jadi masih banyak kaum musyrikin yang mereka menyembah berhala, melakukan itu banyak aksar. Kebanyakan dari mereka melakukan hal itu karena hanya donna, prasangka saja. Hanya don saja. Prasangka itu begini, dia hanya mengikuti kebiasaan nenek moyangnya. Yang kata nenek moyangnya begitu, nenek moyangnya meyakini begitu, akhirnya dia pun ikut-ikutan meyakini. Jadi donnya, sangkaan dia, benar juga yang dikatakan simbah-simbah dulu. Ya, nenek moyang. Kakek moyangnya sudah tiada mungkin ya. Kalau bilang selalu nenek moyang. Nenek moyang. Kakek moyangnya gak ada ya. Jadi mereka mengikuti keyakinan-keyakinan nenek dan kakek moyang kalian. Karena dalam beberapa ayat kan begitu. Ketika diminta apa alasannya, apa dasarnya, dia tidak bisa mengeluarkan argumentasinya, tapi alasannya ini dari dulu nenek moyang kami pun begitu. Ya seperti kita lah, tradisi di masyarakat. Mohon maaf, ada tradisi A, tradisi B, yang sebenarnya itu tidak ada dalilnya itu. Kenapa bapak-bapak masih mengikuti acara tersebut, padahal acara tersebut nggak ada dasar hukumnya, nggak ada dalilnya. Nanti alasannya, lah ini kan dari dulu ya begini. Kita itu nggak boleh merubah-rubah apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Karena donna meyakini bahwa nenek moyang kita itu pasti benar. Nah itu dasarnya bukan bukan sangkaan-sangkaan. Tapi harus berdasarkan dalil yang jelas. Nah itulah sebabnya kenapa kaum musyrikin itu masih menyembah berhala, tidak mau menyembah Allah, karena melandaskan kepada donna saja. Donna itu prasangka-prasangka. Atau mungkin yang kedua, bukan berdasarkan prasangka, tapi berdasarkan atau mempertahankan ego keyakinannya.
Sesungguhnya mereka itu tahu kalau itu benar, ya, seperti tokoh-tokoh musyrikin, ya, Abu Lahab, dalam hatinya tahu, yakin bahwa ajaran Nabi Muhammad itu benar, tapi karena egonya. Kalau membenarkan, benar loh ajaran Muhammad itu, wah, wibawa saya hilang ini. Saya ini sebagai tokoh. Saya tokoh di sini, biasa mengajarkan begini, lah kok tiba-tiba ada ajaran baru yang dibawa Muhammad. Lalu kalau saya ikut membenarkan, benar loh ajaran Muhammad, ayo kita ikuti. Wah, gengsi saya. Hilanglah jabatan saya. Nah, jadi itulah kemudian sebabnya terus mempertahankan keyakinannya itu. Nah, jadi bisa karena donna mengikuti keyakinan sebelumnya, keyakinan yang keliru, atau mempertahankan egonya, dia meyakini itu benar sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, tapi karena egonya tinggi dia tidak mau untuk mengikuti. Bahasa lain gengsi, ya. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya don itu sangkaan-sangkaan, la yugni tidak bisa memberikan, tidak berguna minal haqqi dari kebenaran syai'an sedikit pun. Jadi kalau prasangka itu tidak bisa mendatangkan keyakinan. Jadi harus ngambilnya yang yakin dulu. Don itu kan ragu. Sehingga dalam hadis itu kan da ma yuribuka ila mala yuribu. Tinggalkan yang meragukanmu, tinggalkan don-don itu. Kembali kepada yang tidak ragu, artinya yakin. Jadi pilihan itu yang yakin, jangan yang ragu. Don itu kan 50-50 toh. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Kayaknya ibu itu ya, sombong. Kalau ketemu saya nggak pernah nyapa. Itu kan masih kayaknya. Itu kan masih kira-kiranya. Itu kan don namanya. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak gitu. Coba kalau sudah ketemu langsung ngobrol, ternyata dia enggak seserem itu kok. Dari kejauhan kayak serem, enggak juga kok. Saya tahu kok. Saya pernah ketemu, juga pernah ngobrol biasa saja, sebenarnya beliau itu enggak. Nah, maka don kita kan hilang. Oh, ternyata selama ini saya mempersepsikan tentang dia itu begitu, padahal sebenarnya tidak. Jadi gitu. Jadi kita nggak boleh menyandarkan kepada don, karena don itu tidak bisa mengantarkan kepada al-haq. Ya. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'an, nggak bisa. Kebenaran itu harus datangnya dari keyakinan, harus yakin. Sholat itu yang betul takbirnya itu di sini atau di sini atau di mana ya? Kok saya ragu ya? Nah, kalau ragu-ragu, berarti kan ini belum yakin, belum mantap mana yang benar. Maka nanti kan terus dipelajari lagi, dikaji lagi dalilnya, sampai menemukan keyakinan, oh ternyata yang betul itu yang seperti ini umpamanya. Kalau di Muhammadiyah kan yang begini. Jadi lurus, menghadap kiblat, sejajar dengan bahu, dan ibu jarinya sejajar dengan daun telinga. Oh, berarti karena sudah menemukan dalil, yakin. Nah, itulah sudah. Jadi jangan ragu-ragu. Don itu prasangka. Memang tidak semua prasangka itu buruk, ada yang baik juga. Tapi hasilnya belum pasti, belum mutlak. Yang tadi saya katakan masih 50-50. Walaupun demikian, kita tetap harus mendahulukan donnya, don yang baik. Sehingga disebut dengan husnu don. Husnun itu kan baik. Kita itu harus berhusnudon, berbaik sangka. Jangan bersyu'udon. Nah itu, don itu bahasa Arabnya donna. Jadi buruk sangka. Jangan syu'udon dulu. Udahlah kita husnudon saja. Bahasanya positive thinking saja. Siapa tahu. Wah, dia ngebut sekali padahal saya sedang jalan gak sopan. Jalan ngebut gak mau nyapa. Jangan suudon. Mungkin dia tuh kebelet jadi ngebut. Tak nengok lah sih ya, ngebut gak ngasih klakson, gak sopan. Kita terus husnudon, mungkin dia kebelet apa. Tapi sudah dirasani orang gak sopan ini.
Padahal tahu saya sedang jalan, enggak menyapa, enggak apa. Nah itu, jadi dahulukanlah yang husnunnya, yang baik. Jadi husnudon, jangan syu'udon. Don itu sangka. Jangan berburuk sangka, tapi berbaik sangka lah dulu. Walaupun hasilnya tetap ya 50-50 karena belum masuk tingkatan yakin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, bima yaf'alun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah itu maha mengetahui. Sepertinya saja pura-pura beriman pada Allah, tapi hati kecilnya tidak, bahkan masih membenci dengan Islam, benci pada Allah dan Rasulnya, Allah tahu. Sepertinya ikut-ikutan saja, ya hijrah dengan Nabi atau kelihatan beribadah di masjid, tapi hatinya belum sepenuh hati. Jadi Allah maha tahu. Ya, jadi di sini apa namanya? Untuk meyakinkan bahwa semuanya itu Allah itu maha ya, maha itu ya segalanya, maha tahu, maha bisa, maha apa. Kalau kita itu tidak ada maha. Jadi istilah sifat Rahman, sifat Rahim, kasih sayang ya. Kita juga harus berkasih sayang. Kita harus menyayangi, harus mengasihi, tetapi kasih sayang makhluk berbeda dengan kasih sayang Allah. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha penyayang, maha pengasih. Jadi maha itu kata ya, atau lebih. Ya. Gitu ya, Mas Rahman ya. Ini namanya Rahman apa Lukman? Lukman ya. Mas Lukman ya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak cemaskan yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kajian pagi ini menyelesaikan 3 ayat 34 sampai 36 dari surat Yunus. Masih ini tentang konsep tauhid rububiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.